Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan hidayahnya yang diberikan kepada kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ayu Primasiska dengan nomor BP 1823210058. Selanjutnya, yang saya hormati dosen penguji 1 dan dosen penguji 2 yang telah memberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil tesis saya yang berjudul Sistem Pakar menggunakan metode certainty factor dalam akurasi identifikasi penyakit paru. Selanjutnya, latar belakang. Penerapan ilmu komputer semakin meluas ke berbagai bidang, seperti bidang geografis, pertanian, pariwisata, kedokteran, dan lain sebagainya. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi, juga berdampak positif pada bidang kedokteran saat ini. Pemanfaatan teknologi pada bidang kesehatan digunakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Pelaksana medis, khususnya dokter, saat ini masih sangat terbatas jika dibandingkan jumlah penduduk dunia. Begitu juga dengan rumah sakit umum di daerah Sejunjung. Pekerjaan dokter menjadi berkali lipat dari seharusnya dalam melayani pasien, khususnya pada pasien penyakit paru. Paru-paru merupakan suatu organ utama pada sistem pernafasan yang bertugas dalam proses respirasi. Paru-paru berfungsi untuk memasukkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida ketika menghirup udara, sehingga organ ini layak disebut organ yang sangat penting bagi manusia. Certainty factor merupakan salah satu metode yang digunakan untuk penalaran non-motonis, faktor kepastian yang menyatakan kepercayaan dalam sebuah kejadian atau fakta berdasarkan bukti atau penilaian pakar. Certainty factor menggunakan suatu nilai untuk mengasumsikan derajat keyakinan seorang pakar terhadap suatu data. Sesuai dengan latar belakang di atas yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Sistem Pakar menggunakan metode certainty factor dalam akurasi identifikasi penyakit paru. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sistem pakar dapat memudahkan untuk mendiagnosa penyakit paru. Yang kedua, bagaimana sistem pakar dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pencegahan dan penanganan pada penyakit paru. Dan yang terakhir, bagaimana sistem pakar dapat mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer dalam mengidentifikasi penyakit paru. Selanjutnya, batasan masalah. Yang pertama, peneliti hanya akan membahas sistem pakar menggunakan metode certainty factor dalam akurasi identifikasi penyakit paru. Yang kedua, pengujian metode certainty factor yang akan diimplementasikan ke dalam program berbasis web dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, menentukan akurasi identifikasi penyakit pada paru dengan menggunakan metode certainty factor. Yang kedua, merancang dan membuat suatu program sistem pakar yang mampu mengidentifikasi penyakit paru. Dan yang terakhir, membantu mengurangi ketidaktahuan pengguna terhadap penyakit paru dan dapat menghasilkan informasi yang tepat dan berguna untuk penggunanya. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, sebagai alat bantu dan penuntun untuk melakukan tindakan yang harus diambil jika mengetahui seberapa besar kemungkinan menderita penyakit pada paru. Yang kedua, menambah pengalaman dan wawasan peneliti dalam perancangan sistem dalam akurasi identifikasi penyakit pada paru. Selanjutnya, sistem pakar adalah aplikasi berbasis komputer yang digunakan untuk menyelesaikan masalah sebagaimana yang dipikirkan oleh pakar. Pakar yang dimaksud di sini adalah orang yang mempunyai keahlian khusus yang dapat menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh orang awam. Certainty factor merupakan salah satu metode yang digunakan untuk penalaran non-monotonis, faktor kepastian yang menyatakan kepercayaan dalam sebuah kejadian atau fakta berdasarkan bukti atau penilaian pakar.
Cara kerja metode certainty factor ini adalah dengan menunjukkan ukuran kepastian terhadap suatu fakta atau aturan. Metode certainty factor melakukan penalaran layaknya seorang pakar. Dan untuk mendapatkan nilai kepercayaan proses perhitungan metode certainty factor dilakukan dengan menghitung nilai perkalian antara nilai CF user dan nilai CF pakar dan menghasilkan nilai CF kombinasi tertinggi yang menjadi keputusan akhir dari metode certainty factor ini. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi masalah, selanjutnya menentukan tujuan, mempelajari studi literatur, mengumpulkan data. Mengumpulkan data di sini yaitu menganalisa data dengan menggunakan metode certainty factor dengan tahapan-tahapan. Yang pertama, penyusunan data gejala dan jenis penyakit paru ke dalam bentuk role. Yang kedua, pemberian nilai keyakinan setiap gejala. Yang ketiga, input data gejala dari user berdasarkan nilai kepastian. Yang keempat, menghitung berdasarkan rule certainty factor. Dan yang terakhir, memperoleh hasil persentase jenis penyakit pada paru. Selanjutnya yaitu merancang sistem, implementasi sistem, dan pengujian hasil. Selanjutnya adalah analisa dan perancangan. Pada penelitian ini menggunakan analisa metode certainty factor. Certainty factor adalah metode yang menyatakan kepercayaan dalam sebuah kejadian berdasarkan bukti atau penilaian pakar. Certainty factor menggunakan suatu nilai untuk mengasumsikan derajat keyakinan seorang pakar terhadap suatu data, sebagaimana yang telah digambarkan pada bagian alur analisa dan perancangan. Maka dalam menganalisa sistem menggunakan metode certainty factor dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan data penyakit. Yang kedua, menetapkan data gejala penyakit. Yang ketiga, analisa dan proses. Yang keempat, melakukan iterasi. Dan yang terakhir, memperoleh hasil. Berikut adalah tabel data penyakit pada paru. Berdasarkan hasil pengumpulan data dari pakar penyakit paru, diperoleh 7 jenis penyakit paru, dan setiap jenis penyakit diberikan kode berupa huruf dan angka seperti tabel berikut. Dengan kode penyakit P01, nama penyakitnya yaitu radang paru. P02, nama penyakitnya tuberkulosis paru atau TBC. P03, asma. P04, emfisema. P05, legionnaires. P06, bronkitis. Dan P07, kanker paru-paru. Berikut adalah tabel gejala pada penyakit paru. Berdasarkan hasil pengumpulan data jenis penyakit pada paru dari pakar, diperoleh kesimpulan terdapat 23 gejala penyakit pada paru. Setiap gejala diberikan kode huruf seperti G01 dengan nama gejalanya batuk berdahak putih, G02 sesak napas, G03 demam lebih dari seminggu, G04 berat badan turun, G05 keringat malam, G06 nyeri dada, dan seterusnya. Selanjutnya adalah analisa dan proses menggunakan metode certainty factor. Pengetahuan dan informasi yang digunakan pada sistem pakar ini diperoleh dari beberapa sumber, yaitu wawancara dengan spesialis penyakit paru, serta buku dan jurnal. Adapun cara dalam mendapatkan tingkat keyakinan certainty factor dari sebuah rule yang peneliti gunakan, yaitu dengan mewawancarai seorang pakar. Nilai CF atau rule didapat dari interpretasi atau term dari pakar yang diubah menjadi nilai CF tertentu sesuai pada tabel berikut, yaitu tidak pasti nilai CF-nya adalah 0, hampir tidak pasti diberikan nilai 0,2, kemungkinan besar tidak diberikan nilai 0,3, mungkin tidak 0,4, kemungkinan kecil 0,5, mungkin 0,6, kemungkinan besar itu 0,7, hampir pasti itu 0,8, dan pasti itu bernilaikan 1. Berikut yaitu melakukan iterasi. Rule sebagai teknik representasi pengetahuan sintak. Rule if A then H, evidence yaitu fakta yang ada, dan hipotesa atau kesimpulan yang dihasilkan.
Berdasarkan hasil pengolahan data gejala dan data jenis penyakit, maka diperoleh 19 rule untuk diagnosis penyakit pada paru yang dapat dilihat pada tabel berikut ini. Selanjutnya adalah tampilan rule dengan 19 rule. Rule 1 yaitu if G01, N G02, N G03, N G04, dan P01 dengan nilai CF-nya 0,70. Selanjutnya rule 2, if G04, N G05, N G06, N G07, N G23, dan P01 nilai CF 0,75. Selanjutnya rule 3, if G02, N G03, N G08, NG09 dan P01 nilai CF-nya 0,50 dan seterusnya rule 4 sampai dengan rule 19. Berdasarkan rule pada tabel 4.11, maka akan dilakukan proses perhitungan nilai kepastian jenis penyakit pada pasien 1. Berikut adalah tabel gejala dari pasien 1, di mana di sini sudah disediakan pertanyaan-pertanyaan atau gejala-gejala yang mungkin dirasakan oleh user, di mana pada G02 apakah Anda mengalami sesak napas, dan jawabannya yaitu pasti. Pada G03 apakah Anda demam lebih dari seminggu, jawabannya pasti. Selanjutnya di G06 apakah Anda merasakan nyeri dada, jawabannya yaitu hampir pasti. Selanjutnya G10, apakah Anda merasakan badan lemah? Jawabannya pasti. G11, apakah Anda pernah batuk berdarah? Jawabannya kemungkinan besar. Dan G12, apakah nafsu badan Anda berkurang? Maka jawabannya yaitu pasti. Berikut adalah keterangan dari setiap rule dari fakta baru. Rule 1, tidak dapat dieksekusi karena ada evidence yang tidak fakta. Begitu juga dengan rule 2 dan rule 3. Kenapa tidak dapat dieksekusi? Karena salah satu gejala pada rule 1, 2, dan 3 tidak ada dialami oleh user. Sedangkan di rule 4 yaitu if G02 dengan nilai CF-nya 1,0, NG03 dengan nilai CF-nya 1,0, NG10 dengan nilai CF-nya 1,0, NG11 nilai CF-nya 0,7, dan P02 CF-nya yaitu 0,60. Kemudian dimasukkan ke rumus yaitu CF4, G02, G03, G10, G11, P02. Selanjutnya min dengan nilai G02 yaitu 1,0, G03 yaitu nilainya 1,0, G10 nilainya yaitu 1,0, G11 nilainya yaitu 0,7 dikalikan dengan P02 yaitu 0,60. Selanjutnya 0,7 dikalikan 0,60 mendapatkan hasil 0,42. Sebelumnya kenapa 0,7? Karena min itu untuk mencari nilai paling kecil. Selanjutnya rule 5 yaitu if G06 dengan nilai CF-nya 0,8, N G10 dengan nilai CF-nya 1,0, NG11 nilai CF-nya 0,7, NG12 dengan nilai CF-nya 1,0, dan P02 dengan nilai CF yaitu 0,65. Dimasukkan ke dalam rumus CF4 yaitu G06, G10, G11, G12, P02. Dimasukkan lagi minnya yaitu 1,0 untuk G06, G10 nilainya 1,0, G11 nilainya 0,7, G12 nilainya 1,0 dikali 0,65. Selanjutnya 0,7 dikalikan 0,65 dengan mendapatkan hasil 0,45.
Selanjutnya yaitu rule 6, tidak dapat dieksekusi karena ada evidence yang tidak fakta. Begitu juga pada rule 7 sampai dengan rule 19. Kenapa tidak dapat dieksekusi? Karena salah satu gejala pada rule tersebut tidak ada dialami oleh user. Berdasarkan hasil dari fakta baru, diperoleh rule 4 dan rule 5 yang memiliki hipotesa yang sama, yaitu P02. Oleh karena itu, dilakukan proses perhitungan menggunakan CF gabungan, yaitu 0,42 ditambah dengan 0,45 dikali 1 kurang 0,42. Berikutnya 0,42 ditambah 0,45 dikalikan 0,58 sehingga mendapatkan hasil 0,68. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh tingkat kepastian pasien 1 dengan diagnosis penyakit tuberkulosis paru atau TBC dengan nilai sebesar 0,68 atau 68%. Selanjutnya adalah implementasi dan hasil, yaitu menampilkan proses konsultasi user dengan sistem pakar, yaitu user memilih jawaban pada tabel terhadap pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan pada manual konsultasi, seperti gambar berikut ini. Selanjutnya, menampilkan proses hasil konsultasi user dengan sistem pakar yang telah disubmit oleh user seperti gambar berikut. Dengan hasil diagnosa, gejalanya yaitu sesak napas, demam lebih seminggu, nyeri dada, badan lemah, batuk berdahak, sehingga menghasilkan diagnosa yaitu penyakit tuberkulosis paru atau TBC. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, dengan adanya sistem pakar menggunakan metode certainty factor dalam akurasi identifikasi penyakit paru ini, pasien dapat melakukan diagnosa secara dini berdasarkan gejala-gejala penyakit paru. Yang kedua, dengan adanya penerapan aplikasi ini dapat membantu masyarakat umum untuk mengetahui jenis-jenis penyakit paru pada pasien dengan cepat tanpa harus bertemu langsung dengan dokter. Yang ketiga, dengan adanya sistem pakar ini dapat membantu mengurangi ketidaktahuan pengguna terhadap penyakit paru dan dapat menghasilkan informasi yang tepat dan berguna untuk penggunanya. Sebagai akhir dari penelitian ini, kami ingin menyampaikan saran-saran yang mungkin bermanfaat dan membantu bagi siapa saja yang berminat untuk menggunakan sistem ini. Yang pertama, rancangan sistem pakar untuk mendiagnosis penyakit paru dapat dikatakan belum sempurna. Hal ini dikarenakan masih ada beberapa jenis penyakit paru dengan kondisi dan gejala tertentu yang hanya dokter yang dapat menentukan jenis penyakit paru tersebut. Untuk itu, penulis berharap akan ada penelitian lainnya yang mau melakukan pengembangan dan melanjutkan penelitian ini agar sistem dapat menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, penulis berharap ada pihak atau peneliti lain yang mau mengembangkan dan melanjutkan penelitian ini sehingga memudahkan masyarakat umum untuk menggunakan sistem ini. Dan yang terakhir, diharapkan dengan dikembangannya sistem pakar dapat menambah beberapa jenis penyakit dan gejala penyakit paru lebih banyak lagi sehingga dapat mempermudah masyarakat umum dalam mendiagnosis penyakit paru. Demikianlah penjelasan presentasi ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.